pagi sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribtu Wisnu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Saudara, kita awali berita utama hari ini. Pengurus daerah Bayangkari Papua berikan bantuan kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Dok 9, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Bayangkari Daerah Papua, Nyonya Eva Matius Fahiri, yang didampingi Wakil Ketua Bayangkari Daerah Papua, Nyonya Yuli Ramdhani Hidayat, bersama seluruh pengurus yang hadir dan diterima langsung oleh para korban. Nyonya Eva Matius Fahiri pada kesempatannya mengatakan bahwa dirinya bersama pengurus setelah melihat peristiwa yang terjadi pada hari Jumat lalu, terketuk hatinya untuk membantu para warga yang menjadi korban. Pihaknya juga merasa prihatin dengan peristiwa yang ada sehingga muncul keinginan untuk meringankan beban korban kebakaran. Kami berharap mudah-mudahan apa yang kami bawa bisa memberikan obat buat Bapak Ibu sekalian, paling tidak bisa mengurangi beban. Kepolisian daerah Papua bersama Polres Dogiay merilis total kerugian material dan korban jiwa yang disebabkan kerusuhan di Kabupaten Dogiay pada Sabtu 12 November lalu. Dari data yang tercatat, kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah dengan rincian kerusakan sebanyak 20 unit rumah tinggal, 51 unit kos, 9 unit rumah kosan, 9 unit ruko, 11 unit truk, 20 unit sepeda motor, 1 unit alat berat, ekskavator, dan 6 unit bangunan pemerintahan. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Ramdhani menjelaskan bahwa kasus tersebut berawal dari kejadian laka lantas pada Sabtu 12 November 2022 pukul 14.30 waktu Indonesia Timur yang terjadi di Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiay, arah Jalan Kamu Selatan, yang mengakibatkan satu korban anak kecil atas nama Noldigo umur 5 tahun meninggal dunia di tempat. Untuk korban jiwa dan luka-luka pasca kejadian kerusuhan, sebanyak 1 orang meninggal dunia atas nama Iqbal, korban luka sebanyak 3 orang, dan korban luka panah dari aparat kepolisian sebanyak 4 orang. Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan bahwa kejadian tersebut berawal dari kejadian laka lantas yang terjadi di Kampung Ikebo, Distrik Kamu. Dalam hal ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, seorang anak kecil meninggal dunia atas nama Noldigo umur 5 tahun suku Ming. Kemudian setelah kejadian tersebut berimbas kepada aksi anarkis dari sejumlah massa yang melakukan tindakan pengerusakan, pembakaran terhadap sejumlah ruko, kios, kendaraan, dan beberapa fasilitas perkantoran yang ada di Kabupaten Dogiay. Dari kejadian tersebut, Polres Dogiay dibantu oleh penyidik, baik itu dari Polda Papua, termasuk juga penyidik lain yang kita perbantukan, termasuk dari Polres Nabire, sudah melakukan sekurang-kurangnya 16 orang sebagai saksi, dilakukan pemeriksaan, supaya kita bisa membuat terang permasalahan ini dengan baik. Kombes Ramdhani juga menyampaikan saat ini situasi keamanan di Dogiay berangsur kondusif meski aktivitas belum pulih seperti sedia kala. Pasca kerusuhan di Kabupaten Dogiay, aparat gabungan menggelar patroli di seputaran kota dan membuka palang jalan menuju Distrik Kamu Selatan dan juga Jalan Kampung Mawar. Patroli tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, didampingi Kapolres Dogiay, Kompol Samuel Deta Tiratu, dan anggota gabungan. Kapolres Dogiay, Kompol Samuel Tatiratu, saat dihubungi Selasa sore mengatakan pihaknya sengaja melakukan patroli dan membuka palang untuk menstabilkan lagi aktivitas masyarakat yang beberapa waktu lalu terhenti akibat kerusuhan tanggal 12 November lalu. Menurutnya, situasi Kamtipmas kembali berjalan normal, namun masih ada palang yang sengaja diletakkan di jalan. Masyarakat juga masih merasa ketegangan dan juga merasa bahwa masih ada pembatasan-pembatasan di areal tertentu, dan kegiatan masyarakat pun aktivitas perekonomian
perekonomian tentunya akan terhambat. Pada siang hari ini kita saksikan bersama ada kedua titik, yaitu titik arah ke Kampung Mawa dan titik arah ke Distrik Kamu Selatan. Untuk Palang kita buka dengan maksud untuk menstabilkan lagi kegiatan masyarakat yang beberapa saat setelah kejadian dari tanggal 12 ini sempat terhenti. Jadi hari ini kita buka supaya masyarakat bisa berbaur lagi. Kita masyarakat penduduk asli di sini baik dari Distrik Kamu Selatan maupun dari Kampung Mawa, dan situasi kembali perlahan berjalan normal. Bupati Dogiay Yakobus Dumupang meminta kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Dogiay pasca kerusuhan yang terjadi Sabtu 12 November lalu. Hal itu disampaikan Bupati saat melakukan pertemuan bersama Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, dan Kapolres Dogiay, Kompol Samuel D. Tatiratu di Mapores Dogiay pada Rabu siang. Dumupang menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya seorang anak akibat kecelakaan lalu lintas dan juga meninggalnya seorang warga yang menjadi korban kerusuhan beberapa hari lalu. Yakobus Dumupang juga menegaskan, kedua kasus berbeda kecelakaan dan kerusuhan ini harus diselesaikan melalui proses hukum terhadap pelaku kriminal. Dirinya juga sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi dan tentu semua tidak mau itu terjadi. Saya berharap semoga para korban yang meninggal ini mendapat tempat yang layak di surga, dan kepada keluarga yang ditinggalkan semoga mendapat penghiburan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup di dunia ini. Yang kedua, saya sebagai Bupati Dogiay sangat menyayangkan atas peristiwa ini. Tentu saja peristiwa seperti ini tidak diinginkan oleh siapapun. Dan dengan tegas saya meminta supaya kedua kasus ini diselesaikan melalui proses hukum. Sekali lagi, saya minta supaya masalah ini bisa diselesaikan melalui proses hukum. Polres Jaya Wijaya memediasi kasus pertikaian antara dua kelompok masyarakat di Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya. Dari mediasi itu, kedua pihak sepakat untuk berdamai. Tujuan dilakukan mediasi ini agar kedua belah pihak dapat sepakat untuk tidak melanjutkan perang yang akan dapat menyebabkan lebih banyak korban. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Hesman Esnatipulu menyampaikan bahwa pihaknya telah mempertemukan kedua belah pihak dalam aksi pertikaian yang terjadi pada Sabtu 12 November lalu untuk menumpukan titik terang dan jalan keluar. Dari pertemuan itu disepakati bersama bahwa dalam mediasi ini kedua belah pihak telah menuju kata damai, sehingga baik masa dari keluarga korban, kasus penganiayaan serta masa korban dari rumah yang dibakar dapat melakukan aktivitas seperti biasa tanpa rasa takut akan terjadinya kerusuhan kembali. Kita sudah menyepakati bahwa komitmen dari kedua belah pihak, baik itu korban maupun itu pelaku, itu untuk menghentikan perang. Itu dulu pertama yang kita komitmennya untuk menghentikan perang, dan itu sudah disepakati oleh bersama. Nanti tokoh-tokoh lah yang akan menyampaikan kepada seluruh masyarakatnya, sehingga dari kelompok sebelah masyarakatnya sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa, baik ke pasar, menjual ke pasar, ataupun membeli sesuatu, ataupun bekerja, itu sudah tidak ada rasa takut. Itu komitmen yang tadi yang kita sepakati, itu pertama. Kedua, pasti sudah cukup terkendali dan aman. Tadi juga kita lihat bersama bahwa ada juga unjuk rasa yang memang kita tangani, namun kita bisa melakukan pengamanan dengan baik. Kapolres Jaya Wijaya mengungkapkan bahwa situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya aman dan terkendali dengan dikerahkannya anggota untuk terus berpatroli guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas lanjutan. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.